jumpa lagi bareng Una di sore hari ini yang bertugas untuk menemani ruang dengar kamu untuk edisi 20 Januari 2021. Oke deh, kita sudah memasuki hari ke-20, artinya beberapa hari lagi, sekitar 11 hari lagi kita sudah memasuki bulan Februari, ya kan Rau? Oke deh, kalau begitu seperti biasa untuk hari Rabu sore itu kita ada ceramah bersama dengan Kemenak Kota Padang Sidimpuan. Dan saat ini bersama Una salah satu narasumber kita yaitu Ustadz Sahrial Damani. Mari kita sapa terlebih dahulu ya rekan Rab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Bi khairi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Tema kita di sore hari ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustadz. Insyaallah. Oke, langsung saja silakan Ustadz untuk memberikan materi kita di sore hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Shadaqallahul azim. Para pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada, yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucapkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di sore hari ini kita masih berikannya banyak nikmat. Baik nikmat kesehatan, yang namanya nikmat yang beberapa banyak, termasuk yang namanya nikmat masih bisa menghirup udara, yang kita selalu syukurilah semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi terlebih-lebih nikmat iman dan hidayah, sehingga kita masih mau yang namanya menjalankan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga mau menambah, memperdalam keimanan kita, termasuk salah satunya memperdalam keimanan yaitu dengan mendengarkan Raw FM pada hari Selasa dan Rabu, tepatnya pukul 5 sore atau pukul 17 sampai pukul 18. Bagi masyarakat yang mau menambah imannya, selalu dia membuka Raw FM hari Selasa dan hari Rabu. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketebalan iman, kemudahan hidayah, sehingga Allah mempermudah apa-apa yang kita inginkan. Selanjutnya selawat beriring salam ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin wa ulul azmi minar rasul, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita mengucapkan salawat kepada beliau di yaumil akhir nanti, dengan izin Allah, insya Allah kita akan memperoleh syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, di dalam mengarungi kehidupan ini, kita terkadang tidak mengetahui
bahwasanya kalaulah sesama insan, kalaulah sesama manusia, sering kita diberi nasihat, sering kita diberi peringatan, sering kita diingatkan apabila lupa, sering diajari apabila salah. Akan tetapi peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala selalu kita abaikan. Dan juga kita masih selalu mendengarkan peringatan sesama kita. Akan tetapi sangat sedikit di antara kita yang mau mendengarkan, memperbaiki diri apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita semua. Pendengar Raw FM rahimakumullah di mana saja berada. Untuk itulah di pertemuan kita di sore hari yang berbahagia ini, dalam tausiah singkat saya akan mencoba untuk memberikan topik yang namanya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Raw FM rahimakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan gambaran kepada kita sebagaimana firman-Nya pada surah Ar-Rum ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu dari apa? Dari dha'fin, yaitu dari yang lemah. Kenapa kita lemah? Karena kita tidak mempunyai suatu daya apapun. Kapankah itu? Ketika kita baru dilahirkan oleh ibunda kita. Kita ketahui bersama, kalaulah kita lihat ada seorang bayi, tidak ada yang bisa ia perbuat selain hanya menangis kalau lapar, menangis kalau terjadi sesuatu padanya. Hanya itu sajalah yang bisa dia lakukan. Tidak ubahnya seperti kita pada saat kita bayi. Kita juga tidak bisa berbuat segala sesuatunya apapun selain hanya menangis. Pada saat kita menangis, itulah ibunda kita akan bergerak. Pada saat kita menangis, itulah saatnya orang tua kita mengasuh kita, membelai kita, dan memberikan sesuatu keinginan kita. Akan tetapi summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, setelah dijadikan kita dari lemah, akan menjadi kuatlah kita. Kapankah kita akan menjadi kuat? Setelah kita pandai berjalan, setelah pandai kita melakukan sesuatu, bahkan sampai umur kita remaja dan menganjak kepada dewasa, sangat kuatnya lah tenaga kita. Akan tetapi dengan kuatnya tenaga kita, pernahkah kita berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari yang lemah, kemudian kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat? Pernahkah kita mensyukuri apa yang terjadi kepada kita? Dari dulu, sejak kecil kita yang hanya bisa menangis, sejak bayi kita hanya bisa menangis, dan sekarang kita sudah bisa berbuat segala sesuatu, mengerjakan sesuatu apapun yang kita inginkan. Pernahkah kita mengingat, menimbang-nimbang, dan juga memikirkan, apakah saya pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya banyak diberikan kesehatan dengan hidup normal. Masihkah saya ingkar terhadap ajaran, seruan daripada Allah Subhanahu wa taala? Pendengar FM rahimakumullah, di mana saja berada. Summa ja'ala min ba'di quwwah dha'fan wa su'aibah. Kemudian
Lalu Allah telah menjadikan kita yang kuat dari yang bertenaga besar, bertenaga kuat. Allah menciptakan kita pula kembali menjadi lemah dan berubah segala sesuatunya. Terkadang memanglah kita akui sebagai manusia biasa, kita selalu melupakan Sang Pencipta. Kita selalu tidak ingat kepada yang menciptakan kita, sehingga kita sesuka kitalah hidup di atas dunia ini, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai saudaraku di mana saja berada, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita harus membayar, jika kita harus membeli, tidak akan bisa terbayar dan terbeli kita. Jikalah kita ingat dan kita pikir saudara-saudara kita yang di rumah sakit sana, yang sedang sakit, payah untuk bernapas, memerlukan bantuan oksigen. Satu tabung oksigen sudah berapa harganya? Akan tetapi kita di sini hidup bebas, menghirup udara daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah meminta bayaran kepada kita. Akan tetapi Allah menginginkan ibadahlah kepadanya. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itulah peringatan demi peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, janganlah kita abaikan. Hendaklah kita pikirkan bagaimana kita harus membalasnya. Akankah kezoliman yang selalu kita lakukan, atau sebaliknya hendaklah kita mengerjakan kebaikan selama di atas dunia ini? Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sehingga apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, apapun aktivitas kita, apapun yang kita laksanakan untuk mencari yang namanya kehidupan di atas dunia ini, janganlah keluar dari yang namanya pilar-pilar petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak jalan rezeki yang Allah berikan kepada kita, tidak harus kepada sesuatu yang haram, apalagi menjatuhkan diri kita kepada perbuatan maksiat. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, dengan demikian marilah sama-sama kita berpikir. Hendaklah kita memikirkan bagaimanakah kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik terhadap diri kita. Setelah kita memberikan yang terbaik terhadap diri kita, yaitu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memikirkan orang-orang di sekeliling kita. Marilah kita ajak saudara-saudara kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh mereka tidak mau kita ajak, janganlah kita paksakan. Karena mungkin boleh jadi pintu hatinya belum terbuka dan dia belum memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, untuk itulah sementara waktu kita akan jeda, kita lanjutkan setelah pesan-pesan yang berikut ini. Ya, rekan Rawi video terlebih dahulu ya sebagai pembuka materi kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena nanti udah ada narasumber kita bahas di ceramah Kemenak kali ini. Dan Ustaz, silahkan dilanjutkan kembali materi kita di sore hari ini. Terima kasih. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, terlebih-lebih bagi saudara-saudara kami yang masih tetap stay tune di Raw FM ini. Di sana ada beberapa rekan, terlebih-lebih di sekitar Kelurahan Nusung Batu, khususnya di Unti Manis, Lopo Ananda, Ritonga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat di sana dan mendengarkan tausiah ini. Juga di sekitar Sadabuan ini, mudah-mudahan selalu sehat dan juga memberikan manfaat.
yang namanya tausiah walaupun sangat singkat. Baiklah, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, memang terkadang kita bukan tidak mengindahkan yang namanya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hatilah yang berbicara. Hati kita terkadang kalau mendengar azan ada getaran ingin ikut yang namanya berjamaah ke masjid. Akan tetapi godaan syaitan sangatlah besar untuk yang namanya menarik kaki kita agar tetap di tempat duduk kita. Bahkan di jalan-jalan ditaburinya dengan onak dan duri sehingga sangat sakit rasanya kaki untuk melangkahkan ke masjid. Bahkan yang namanya tempat yang kita duduki dikasihnya lem agar kita tetap duduk, sehingga tempat duduk kita dengan kita tidak bisa dipisahkan. Walaupun kedengaran azan, tetapi kita masih santai duduk nongkrong di pinggir jalan, bercerita kesana kemari dengan rekan-rekan kita. Akan tetapi ketahuilah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, janganlah diteruskan hal-hal yang tidak bermanfaat kepada kita. Ada waktunya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada waktunya kita untuk berusaha mencari kehidupan, mengais rezeki di bumi ini. Dan ada pula waktunya kita untuk istirahat. Hendaklah kita menyeimbangkan yang namanya kehidupan kita di atas dunia ini dengan keseimbangan terhadap yaumil akhirat. Kalau kita hidup di atas dunia ini, kita rajin mencari rezeki, tidak bermalas-malasan, akan tetapi janganlah kita lupakan darul akhirat. Janganlah kita lupakan akhirat. Saking getolnya, saking ringgasnya kita mencari rasoki untuk diri dan keluarga kita, sehingga kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW tidak menginginkan hal yang seperti itu. Kita dianjurkan untuk bergiat berusaha di atas dunia ini. Tetapi segiat apapun usahamu, serajin apapun dirimu, janganlah lupakan darul akhirat. Janganlah lupakan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita mengetahui bersama bahwasanya Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita semua dalam sebuah hadisnya bahwasanya i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Bahwasanya bekerjalah kamu di atas dunia ini. Silakan kamu bekerja 24 jam untuk mencari rezeki, seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Berarti kita disuruh dan dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk tidak bermalas-malasan, rajin bekerja, seolah-olah kita bekerja itu mengumpulkan yang namanya persiapan di atas dunia ini, seperti kita akan hidup 1000 tahun lagi, seperti kita hidup selama-lamanya. Akan tetapi Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Dan jangan lupa kamu untuk beramal ibadah bagi akhiratmu, untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan. Seolah-olah
kamu akan mati esok. Sehingga apabila kita mengingat diri kita bahwasanya kita akan berpulang ke rahmatullah besok, kita akan selalu beramal ibadah. Kita akan selalu mengingat Allah. Kita tidak akan berbuat zalim. Kita tidak akan berbuat keonaran. Kita tidak berbuat kemungkaran di atas dunia ini. Dan juga kita selalu berbuat kebaikan. Kita selalu mencari rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya rezeki yang banyak kita peroleh, rezeki yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tapi tidak kita syukuri dan tidak akan berkah dalam kehidupan kita. Sehingga peringatan Rasulullah SAW dalam hadis ini, kita harus menyeimbangkan yang namanya perbuatan kita, amal ibadah kita, perbuatan kita di atas dunia ini, pekerjaan kita di atas dunia ini, kita harus seimbangkan dengan modal kita nanti di yaumil akhir. Kita harus memberikan contoh kepada diri kita sendiri, kalau bisa kepada orang lain, bahwasanya sesibuk apapun kita beraktivitas, sepadat apapun waktu kita pergunakan untuk bekerja dan berusaha untuk kehidupan kita, marilah sama-sama kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ubudiyahnya, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita banyak bekerja di atas dunia ini, dengan kita barengi yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan memperoleh ketenangan hati, ketentraman jiwa. Apabila kita tidak barengi yang namanya bekerja di atas dunia ini, tidak kita barengi dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kita memperoleh yang namanya ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Kenapa demikian? Karena kita ketahui bersama bahwasanya terkadang kemauan kita sangat banyak dan besar, sedangkan kemampuan kita sangat terbatas. Sehingga dengan kemampuan kita yang terbatas ini, hendaklah kita selalu mensandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang kita inginkan tidak harus semua tercapai. Apa-apa yang kita cita-citakan tidak selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita demikian mengingatnya, kita tidak akan cepat putus asa. Ketahuilah bahwasanya semendung apapun awan di atas sana, belum tentu akan turun hujan. Akan tetapi terkadang tanpa kita sadari, cuaca cerah dan panas. Begitu Allah menghendaki turun hujan, akan pula turun hujan dalam kehidupan ini. Begitu jugalah gambaran dalam kehidupan di atas dunia ini. Sesusah apapun, sepayah apapun kehidupan kita, belum tentu kita yang payah dan susah dalam kehidupan ini. Masih banyak kalau kita lihat dan kita mau berpikir, orang-orang yang jauh lebih payah dan susah daripada kita, akan tetapi mereka masih tenang dan tentram dalam kehidupannya. Kenapa mereka tenang dan tentram dalam kehidupannya? Karena dia menyandarkan kehidupan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia rezeki, dia selalu bersyukur. Apabila dia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang tidak seperti yang diharapkannya, dia juga selalu bersyukur. Sedikit pun diberikan Allah, dia tetap bersyukur. Banyak pun dia diberi Allah Subhanahu wa taala rezeki, juga dia selalu bersyukur. Itulah beberapa peringatan
dalam kehidupan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir, bahwasanya Allah menciptakan apa yang dikehendakinya itu, dan dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jika Allah berkehendak kita yang namanya hidup kaya, apabila kita berusaha, insya Allah Allah akan memberikan kaya. Jika Allah tidak memberikan kita kaya di atas dunia ini, insya Allah Allah akan memberikan kaya nanti di darul akhirah, kehidupan kita di akhirat. Akan tetapi jika Allah menghendaki kita kepada kebaikan, janganlah dilawan hati nurani, janganlah kita lawan hati kecil kita. Turutilah hati kecil itu, yang mana hati kecil itu selalu membawakan kita kebaikan, membisikkan kepada kita kepada kebenaran. Bahkan hati kecil itulah yang memberikan jalan terbaik kepada kita. Akan tetapi kita selalu melawan, membantah apa-apa yang dikatakan hati kecil, sehingga bisikan-bisikan iblislah yang kita dengar. Kalau sudah iblis membisikkan kepada telinga kita, terkadang apa-apa kebaikan, apa-apa kebenaran yang dibisikkan hati nurani kita, kita tidak akan yang namanya menjalankan kebajikan-kebajikan. Bahkan sebaliknya, kita selalu menuruti kehendak bisikan setan, sehingga terjerumuslah kita ke lembah kenistaan yang membuat kita sengsara, baik sengsara hidup di dunia apalagi di akhirat kelak. Pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Ya rekan Rau, kita akan beri kembali, dan untuk rekan Rau yang punya pertanyaan boleh dikirim ke nomor WhatsApp kita di 0822 setia Anda. Ya rekan Rau, masih bersama dengan Nuna dan juga tentunya Ustadz Sari Aldamanik selaku narasumber kita di Ceramah Kemenak di sore hari ini. Ya Ustadz, ini sudah masuk 2 pertanyaan ya Ustadz terhadap materi kita tadi. Ini pertanyaan yang pertama dari Mama Delisma yang di Sihitang. Pertanyaannya, saat ini Ustadz, Indonesia sedang diterpa bencana seperti yang terjadi di Sulawesi, Manado, Kalimantan, dan juga yang ada di daerah Jawa nih Ustadz. Jadi Ustadz, apakah bencana tersebut termasuk dari peringatan Allah Subhanahu wa taala? Ya, terima kasih. Mama Delisma. Delisma yang di Padang Matinggi ya. Sihitang. Aduh, warga Sihitang ini memang pertanyaan bagus ini ya Mama Delisa, bahwasanya apakah beberapa kejadian bencana alam, gunung meletus, kebanjiran, apakah salah satu itu merupakan daripada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala? Memang betul ya. Itu semua merupakan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh kecil yang jauh di mata dekat di Rambun lah itu ya. Walaupun jauh dari posisi kita, tapi kita masih bisa melihat kejadian tersebut. Salah satu peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya beberapa kejadian yang terjadi di atas dunia ini, apabila kita mau melihatnya, kita baca yang tersurat bahkan yang tersirat, nah itulah dia. Bukankah Allah juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Zoharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aidinas, telah terjadi kerusakan baik yang namanya di laut, di bumi, di darat. Kenapa?
bima kasabat aydin nas, oleh yang namanya perbuatan tangan manusia. Nah, itulah dia. Karena ulah tangan manusia. Kenapa datang banjir? Mungkin beberapa gunung-gunung telah digunduli sehingga tanah tidak bisa yang namanya menahan endapan air. Mengapa terjadi segala sesuatunya itu? Memang itu adalah merupakan jalan, apakah akan tetapi kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga peringatan-peringatan seperti itulah yang kita harus pikirkan di dalam hati kita. Peringatan-peringatan yang terkadang tidak kita sadari, ya. Yang tanpa kita sadari Allah memberikan peringatan kepada kita, akan tetapi tidak kita sadari telah terjadi peringatan tersebut kepada diri kita. Yang jauh nun di sana tertimpa musibah, kita harus ingat, oh iya, saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di daerah saya, di kampung saya, di negeri saya belum terjadi yang seperti itu. Akan tetapi saya harus yang namanya berpikir, introspeksi diri saya sendiri, bahwasanya jikalah terjadi di tempat saya, apakah yang harus saya lakukan. Jadi sebelum terjadi kepada diri sendiri, hendaklah kita muhasabah. Kita harus menghitung. Kita harus mengingat bahwasanya peringatan itu walaupun diberikan kepada saudara kita yang nun jauh di sana, di Sulawesi, di Jawa dan di Kalimantan, hendaklah kita bercermin dari hal tersebut. Dengan apa? Kita harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah menurunkan bencana kepada kita, kita harus mempersiapkan diri. Diri untuk apa? Yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah pendengar FM rahimakumullah, sesakit apapun yang kita alami, senista apapun yang kita jalani, itu adalah merupakan cobaan dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan rasa kesakitan kita akan berpikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu sehat, mungkin kita akan lupa kepada Sang Pencipta kita. Apabila kita telah diberi peringatan, umpamanya dengan tidak ada, dengan ketiadaan kita, umpamanya uang di kantong kita, mungkin kita berdoa kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, sehingga kita berdoa, berusaha mencari nafkah sehingga ada uang kepada kita. Begitu juga dengan kesehatan. Apabila kita diberikan kesehatan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengingat apabila kita tidak sehat, apabila kita sakit, mungkin ini peringatan, mungkin ini cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketabahan, dengan kesabaran kita ditimpa kesakitan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan ketabahan kita. Demikian Mamang Lesa yang disihitang jawaban daripada pertanyaannya. Mudah-mudahan berkenan di hati. Iya Ustadz, kemudian pertanyaan yang kedua ini Ustadz ada dari anak asrama Yigin Padang Seribuan, tidak menyebutkan nama. Pertanyaannya, bagaimana Ustadz caranya agar kita mengetahui bahwasannya Allah sudah memberikan peringatan? Ya. Ini dari Asmara YIN, asrama. Dari asrama YIN, bagaimana kita mengetahui peringatan Allah itu telah diberikannya kepada kita? Banyak ya. Seperti surah Ar-Rum yang saya bacakan tadi, ayat 54, bahwasanya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwah dha'ifan wa shaybah. Pertama, Allah menciptakan kita jadi yang lemah. Dari yang lemah kita diciptakan. Kemudian kita kuat, beranjak kita menjadi anak-anak, menjadi remaja, jadi dewasa. Setelah dewasa, setelah tua, kita akan menjadi lemah kembali. Ketahuilah bahwasanya waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Bagi orang-orang yang dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala umurnya, niscaya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Kejadiannya apa? Kepada kekanak-kanakan. Terkadang sudah
umur 70-an masih mau main motor-motoran, kan jadi kekanak-kanakan ya kan. Kadang-kadang beraktivitas pun sudah di tempat tidur seperti masih kekanak-kanakan lah, masih bayi. Jadi terakhir Allah mengatakan di ayat tersebut apa? Afala ya'qilun, apakah mereka tidak memikirkan hal yang seperti itu? Kalau kita sekarang lagi kuat untuk beribadah, untuk berbuat segala sesuatunya, silakan kita kerjakan. Jangan tunggu yang namanya kita harus tua. Saya berubah, saya tobat, saya sholat, nantilah umur 50-an. Mudah-mudahan sebelum nanti umur 50 dari cabut Allah Subhanahu wa taala nyawanya, bagaimana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita kan nggak kapok, kebacut jadi orang. Keterlaluan kita kadang-kadang jadi diri kita sendiri. Kita banyak menyiksa diri sendiri dengan kekacauan, kegundahan hati kita. Kita cari yang namanya pelampiasan. Kita cari yang namanya ketenangan hidup yang tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala sesuatu, berbuat segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apakah kita pernah memikirkan, kita seperti yang saya katakan tadi, peringatan tersebut dari kecil kita dilahirkan oleh ibunda kita. Kemudian kita menjadi kanak-kanak sekolah SD, berubah kembali menjadi SMP, menaik lagi di SMA, ke perguruan tinggi. Perubahan-perubahan itu apakah pernah kita pikirkan? Dulu saya tidak pandai yang namanya membaca, sekarang pandai membaca. Dulu saya tidak pernah bisa berbicara, sekarang bisa saya berbicara. Tapi apabila sudah pandai berbicara, janganlah sembarangan kita untuk berbicara. Kalau kira-kira berbicara menyakitkan hati orang yang mendengarkan, jangan kita bercakap, jangan kita berbicara. Bukankah Rasulullah SAW telah memberikan peringatan pula kepada kita? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyatakallam khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai hari akhir, hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik. Falyatakallam khairan aw liyasmut. Kalau memang dia tidak bisa berbicara dengan kebenaran, dengan kebaikan, dengan kelemah lembutan, lebih baiklah dia meneng atau diam atau sip. Terkadang kata kita, mangece tuje culun ai binoto na manangyan pe mancido ate-ate di bai lebaya donganon harana ibaun baya songonon makanai dokonia songoni. Jadi kalau terkadang kita kalau udah lidah ini menyakiti hati orang, bukan sehari 2 hari itu akan sembuh. Memang kalau luka kena pisau mungkin 3 hari 4 hari, paling lama seminggu juga akan sembuh. Tapi kalau hati sudah terluka oleh lisan kita, mungkin seumur hidup tidak akan hilang dari ingatannya. Oleh sebab itulah pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, seringan apapun, seberat apapun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dahulukan. Hendaklah kita dahulukan. Kenapa? Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun aktivitas kita, marilah juga kita barengi dengan yang namanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada pertemuan kita ini, pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, hendaklah kita mengingat dari mana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak peringatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkadang kita aja yang tidak mengingat. Dari kita dijadikan, dari bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa, bahkan sampai sekarang. Adakah pernah kita mengingat semua itu adalah kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala? Setelah kita bisa mengerjakan sesuatu, kenapa tidak mau kita untuk beribadah kepada Allah? Setelah kita bisa mengerjakan sesuatu, mengapa kita masih sembarangan
berbuat yang namanya kemaksiatan, berbuat kezoliman di atas muka bumi ini, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan membalas sekecil apapun perbuatan baik kita. Dan juga ingat bahwasanya Allah akan membalas nantinya sekecil apapun perbuatan jahat kita. Begitulah timbal baliknya dalam kehidupan ini. Ada kebaikan, ada kejelekan, itu semua akan kita terima nanti di yaumil akhir. Sehingga pendengar FM rahimakumullah di mana saja berada, sebagai penutup, bahwasanya hendaklah kita selalu mengingat peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita saja. Bisa kita lihat dari mana kita dulu, dari sejak kecil, bayi, dan kemudian sampai sekarang. Itu adalah kalau memang kita mau membaca yang tersurat, bahkan kalau memang mau kita membaca yang tersirat, banyak peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya kalaulah kita memang mau membaca yang tersirat beberapa kejadian yang ada di Indonesia itu merupakan suatu peringatan bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia tidak akan mengacuhkan itu semua. Bahkan dia tertawakan saudaranya sendiri, mentertawakan orang-orang yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia pun sendiri sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak dia pikirkan itu sama sekali. Dengar FM rahimakumullah, mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini ada bermanfaat kepada diri sendiri dan kepada kita semua dan kepada pendengar Raw FM di mana saja berada, dan semoga kita selalu mengingat peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ingat kita terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, kita akan banyak memperbaiki diri kita sendiri dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan selalu berbuat kebaikan di atas dunia ini. Dengan banyaknya kita berbuat kebajikan di atas dunia ini, mudah-mudahan Allah akan mempermudah apapun urusan kita selagi kita hidup di atas dunia, terlebih-lebih nanti di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan kita semua dalam koridor yang namanya keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita walaupun ditutup Allah Subhanahu wa taala usia kita, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Usikum binafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas segala sesuatunya. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biarkanlah demikianlah ceramah kebenaran kita bersama dengan Ustaz Syahrial Damanik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Don't stay